Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua di hari ini? Lause harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Pagi hari ini Lause Zela mau menemani adik-adik semua kembali lagi belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu di pagi ini untuk boleh bangun dan juga menikmati hari ini. Tuhan tolong kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian dan kemampuan untuk dapat terus menaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, pagi hari ini kita mau belajar dari kisah di dalam kitab Daniel. Kemarin bersama dengan Lause Ika kita sudah belajar Daniel pasal yang keempat. Sekarang kita mau belajar dari Daniel pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Nah adik-adik semua, adik-adik boleh kembali lagi menyimak. Ada video yang akan Lause putarkan untuk adik-adik semua. Simak ya. Mari kita simak videonya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Ya adik-adik semua, kita sudah menonton, sudah menyimak ya video yang sudah Lause putarkan. Nah adik-adik, siapakah nama raja yang sudah kita simak dalam video tadi? Ya benar, Raja Belshazzar. Nah adik-adik, siapakah Raja Belshazzar ini? Dia adalah raja yang terkemudian setelah raja yang sudah kita bahas kemarin bersama Lause Ika, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja ini, Raja Nebukadnezar adalah nenek moyang dari Raja Belshazzar. Adik-adik semua, kita mau ambil nih apa pembelajaran dari kisah Alkitab tentang peristiwa yang dialami Raja Belshazzar. Ada 3 yang mau kita renungkan di pagi hari ini. Yang pertama, adik-adik boleh melihat dulu kisahnya tadi. Raja Belshazzar adalah orang yang memiliki kekuasaan karena dia adalah raja. Dan demikianlah Raja Belshazzar punya kekuasaan, dia bebas mengadakan pesta perjamuan pada saat itu, mengundang banyak orang, dan dia mabuk oleh anggur, kemudian menyuruh orang untuk membawa perkakas dari bait suci. Kemudian mereka pakai perkakas itu yang terbuat dari emas dan perak untuk menjadi
wadah untuk minuman anggur mereka. Adik-adik, tindakan Belshazzar ini salah ya, karena tidak menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan Allah, dan juga dia memuji patung-patung dan dewa-dewa. Apa yang kita pelajari adik-adik? Bahwa Tuhan mempercayakan kekuasaan kepada manusia di bumi ini. Tetapi seharusnya harus mengingat dan tahu diri bahwa ada Tuhan yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada kita. Dan sikap yang dilakukan Raja Belshazzar itu adalah bentuk penghinaan kepada Allah. Nah adik-adik semua, yang pertama kita mau belajar, adik-adik mungkin Tuhan berikan kepercayaan, memiliki kekuasaan. Mungkin di rumah adik-adik anak pertama. Jadi adik-adik yang ada di bawah, adik-adik semua harus mendengarkan apa yang adik-adik katakan. Dan juga ada lagi yang Tuhan percayakan mungkin dalam kehidupan adik-adik semua. Kepintaran mungkin, kekayaan mungkin, dan lain-lain. Tapi jangan sampai lupa pada Tuhan ya adik-adik, karena jika kita menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan bagi kita, maka Tuhan akan segera menghentikan kita, memberikan kita peringatan. Nah, kalau tidak bisa lagi diingatkan, maka Tuhan akan memberi kita hukuman. Yang kedua, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita juga harus hidup sebagai manusia yang sudah seharusnya menjaga kekudusan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dengan tetap hidup di dalam Tuhan, untuk mengetahui sejauh mana kita telah hidup di dalam Tuhan, maka sebaiknya adik-adik semua kita harus bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya mematuhi kehendak Tuhan? Firman Tuhan yang sudah saya dengar setiap hari dan di hari Minggu juga, apakah sudah saya lakukan atau saya biarkan berlalu dan lupakan? Sudahkah saya mengasihi sesama? Ataukah setiakah saya beribadah kepada Tuhan dan semua yang telah Tuhan firmankan dalam hidup kita? Yang ketiga, kita mau belajar. Ada dua hal yang kelihatannya sama adik-adik tetapi berbeda ya. Bedakan antara takut yang saleh dan takut karena hukuman. Seperti Raja Belshazzar, dia mulai takut, cemas, dan gemetar ketika ada tulisan di dinding. Dan hendaknya adik-adik juga memiliki sikap takut akan Tuhan, karena bukan takut kepada Tuhan dan apa yang akan Tuhan berikan hukuman bagi kita, tetapi karena kita percaya dan kita menghormati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian adik-adik pembelajaran firman Tuhan dari Daniel pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai 12. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk terus memperhatikan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami kiranya boleh menjadi anak-anak yang tidak menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.